Saya, Nini Kurniati, calon guru penggerak angkatan kelima berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah 31 Rawamangun, Jakarta Timur. Salam guru penggerak, bergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pada kali ini, saya akan berbicara tentang filosofi atau pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi, sebelum kita mengupas tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa sih yang dikatakan sebagai pendidikan. Pendidikan adalah merupakan salah satu aset utama kemajuan suatu bangsa. Artinya, dengan pendidikan orang bisa tahu apakah bangsa itu terbelakang, bangsa itu berkembang, atau bangsa itu dia mengalami kemajuan. Masalah pendidikan sudah sangat konsen dipikirkan oleh para pendahulu kita, terutama Bapak Ki Hajar Dewantara. Marilah sama-sama kita mengupas tentang filosofi dan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat apa saja yang menjadi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Bapak Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan adalah kegiatan dalam memberikan tuntunan kepada siswa terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu kegiatan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Atau dengan kata lain, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah suatu bentuk usaha persiapan anak memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia dan sebagai masyarakat yang berbudaya. Proses pendidikan adalah proses persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat, di mana pendidikan dijadikan sebagai wadah untuk tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebudayaan. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Seorang pendidik akan mampu menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak. Ini dapat memperbaiki laku dan tumbuh kekuatan kodrat pada anak. Seorang pendidik akan berlaku sebagai seorang pamong, dan anak akan mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Dengan kata lain, proses pendidikan yang terjadi adalah proses pendidikan yang terpusat pada anak, sehingga akan dihasilkan proses pendidikan dan pengajaran yang menyenangkan. Dengan adanya pengajaran yang menyenangkan, maka anak akan bebas mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya. Anak mampu berkreasi, anak mampu berinovasi, dan memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kita lihat, ketika pendidik yang menuntun, kita bisa ibaratkan sebagai seorang petani kopi. Jika biji kopi yang ditanam diibaratkan sebagai siswa dan ditanam dengan varietas yang bagus, maka akan tumbuh menjadi tanaman kopi yang subur. Akan tetapi, jika biji yang kita tanam kurang bagus dan diberikan perlakuan, misalkan ditambahkan pupuk, maka akan menghasilkan tanaman kopi yang juga akan subur. Dari hal tersebut dapat diambil makna bahwa jika anak yang dididik, jika dia memiliki kemampuan yang baik, belum menjamin dia akan berhasil jika kita memberikan perlakuan yang kurang menyenangkan atau kurang baik. Sementara jika anak yang memiliki kemampuan yang tidak maksimal dan kita berikan perlakuan yang maksimal, maka anak tersebut akan bisa menjadi anak yang lebih baik daripada anak yang memiliki kemampuan yang baik tadi. Yang ketiga, dasar pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan dasar pendidikan kepada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam adalah setiap anak membawa karakter masing-masing dan setiap guru tidak bisa menghapus karakter yang ada pada anak. Hanya bisa membimbing dan menuntun agar muncul sifat-sifat baik pada anak. Artinya, kita ketika memberikan pengajaran, kita harus memperhatikan sifat yang dibawa oleh anak tersebut, karakter yang dibawa oleh anak tersebut. Kita tidak bisa mengubah karakternya, akan tetapi kita harus bisa memperbaiki karakternya jauh lebih baik lagi. Yang kedua adalah kodrat zaman. Setiap anak dididik sesuai dengan zamannya, di mana hidup, sehingga seorang guru harus memiliki keterampilan untuk menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Atau arti sebuah slogan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Dan kita tidak bisa mendidik anak kita sesuai dengan zaman kita, tapi kita harus menyamakan dengan zaman di mana mereka hidup. Apalagi pendidikan zaman sekarang sudah memasuki pendidikan abad 21, di mana pada pendidikan abad 21 lebih diutamakan adalah pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang lebih inovatif, pendidikan yang lebih kreatif. Sehingga sebagai seorang guru, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada pada saat sekarang. Yang selanjutnya adalah budi pekerti. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, di mana dengan budi pekerti akan mampu memadukan pengetahuan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan adanya perpaduan ini akan terciptanya proses pendidikan yang juga mengedepankan pendidikan karakter. Dan budi pekerti adalah salah satu tolak ukur anak mampu dan bisa peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Di mana pendidikan karakter adalah pendidikan yang sangat mendukung pendidikan pada abad sekarang. Karena tanpa anak berkarakter, maka anak tidak bisa bermasyarakat dengan maksimal, walaupun anak tersebut memiliki kemampuan kognitifnya melebihi batas normal. Yang selanjutnya adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, di mana seorang guru harus bisa memberikan teladan bagi muridnya. Yang kedua adalah Ing Madio Mangun Karso. Guru harus mampu memberikan motivasi dan semangat. Guru harus bisa menjadi seorang motivator. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Guru harus mampu memberikan dorongan. Ketika anak berprestasi, guru harus bisa memberikan dorongan supaya anak tersebut lebih berprestasi lagi. Atau kita menemukan ada anak yang kurang prestasinya, maka seorang guru berkewajiban untuk memberikan dorongan secara maksimal. Di sini saya sajikan beberapa implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMP Muhammadiyah 31. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan karakter cinta tanah air yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 31. Selanjutnya adalah pengembangan karakter religius dan kemandirian yang kami laksanakan di SMP Muhammadiyah 31. Itulah pemaparan yang saya lakukan. Beneran anaknya Pak Umar ya? Tapi Bobit juga. Bobit singkatannya apa nih vokalis? Keberhasilan sebuah pendidikan bukan hanya dilihat keberhasilan secara kognitif saja. Artinya, apakah sebuah pendidikan itu berhasil ketika kita sudah bisa membuat anak itu menjadi pintar? Tidak seperti itu, karena pendidikan juga harus diselaraskan dengan adanya peningkatan karakter yang terjadi pada peserta didik. Pendidikan karakter ini didapat dari dalam rumah tangga, jadi bukan hanya didapatkan ketika anak bersekolah saja. Jadi orang tua juga berfungsi sebagai guru, seperti halnya dengan guru yang ada di sekolah. Ketika kita
kita mengajar, sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan pendidikan senyaman mungkin, memberikan pengajaran senyaman mungkin, memberikan kemerdekaan kepada peserta didik kita. Agar ketika kita memberikan kemerdekaan kepada peserta didik kita, maka semua kemampuan, bakat, dan minat anak itu akan keluar dengan sendirinya. Tantangan yang dihadapi oleh para guru adalah dengan pendidikan pada abad 21, di mana kemajuan teknologi akan semakin berkembang. Jadi seorang guru tidak boleh tertinggal. Seorang guru harus mampu berinovasi, harus mampu berkreasi. Dan guru harus mampu menjadi sebagai seorang motivator, menjadi sebagai seorang pendorong, menjadi sebagai seorang fasilitator. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa proses pendidikan itu adalah kita menghamba kepada murid, di mana kita harus bisa memberikan kenyamanan senyaman mungkin, memberikan pendidikan baik secara moral, budaya, dan kita tidak boleh meninggalkan moral dan budaya dalam pengajaran kita. Demikianlah pemaparan saya tentang filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya paparkan bisa menambah